warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk hari ini? Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa meminta kepada kepercayaan masing-masing untuk tua kelasnya bisa menyiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita cek kerapiannya dulu. Kira-kira sudah rapi belum bajunya? Sudah. Sekarang kita berdiri yuk, kita menyanyikan lagu. Siap. Untuk anak-anak semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya tarik makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, daya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelumnya, kita absen lebih dahulu ya. Kira-kira siapa ya yang hari ini tidak berangkat? Haji Saputra, Azan Fabiana Dewi, Afif Sadian Saputra, Agnia Astia Rahma, Alvido Afif Pratika, Amanda Citra Wicatasari, Agila Putri Hafizah, Ariel Mulyana Ramadhani, Aulia Rizky, Ayahra Okta, Milki Salsabila, Sakit, Bintang Agam, Darel, Faid, Fariha, Hikmah Abimanyu, Indra Putra, Jalil Syarif Fawazi, Pembara Rimba, Kenzo, Bairunisa, Kirana, Krisna, Christian, Lesta, Lena Rizda, Muhammad Abdul Razak, Laila Wildania, Sabrina, Awali Adista, Seto Dwi Utomo, Tara Aulia Chandra Dewi, Dian Abiyakta Madana,
Lazifah Putri Chandra adalah Widya. Berarti yang Mbak Ajin Bilkis ya. Kira-kira kenapa ya Mbak Bilkis Mbak Ajin? Kita doakan Mbak Bilkis semoga lekas sehat. Ini cuacanya kan tidak mendukung, jadi anak-anak tidak boleh bermain hujan. Sekarang kita akan membahas tentang rasio satuan. Sebelumnya masih ingat apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Rasio. Nah, siapa yang tahu apa itu rasio? Terus, apa lagi? Nah, benar. Kemarin itu kalian sudah membahas tentang persamaan rasio. Persamaan rasio adalah dua atau lebih perbandingan yang memiliki nilai yang senilai. Persamaan ini dapat ditemukan dengan mengalihkan atau membagi kedua suku dalam rasio dengan bilangan yang sama. Jadi rasio bisa juga disebut perbandingan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu murid menjelaskan pengertian rasio satuan secara konseptual. Yang kedua, manfaat penggunaan rasio dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Coba nih, ketika kalian membeli bahan makanan, bagaimana kalian membandingkan mana yang lebih murah untuk 12.000, 2 kilo gula atau 16.200 untuk 3 kilo gula. Kira-kira bagaimana cara kalian membandingkannya? Coba kalian bisa tahu? Dibagi. Cara membaginya untuk 12.000 biasanya dibagi dengan berapa? Kira-kira 12.000 dibagi 2 hasilnya berapa? Kalau 16.200 dibagi 3 berapa? 4.100. Jadi lebih murah mana? 3 kilo gula atau 2 kilo? 3 kilo. Ayo kita mulai belajar tentang rasio satuan. Pengertian rasio satuan adalah perbandingan antara dua besaran yang berbeda, satuan di mana salah satu besaran bernilai 1 untuk mengetahui rasio satuan. Rumus umum yang sering digunakan adalah rasio satuan sama dengan nilai pertama dibagi nilai kedua. Seperti contoh tadi ya. Langkah menentukan rasio satuan yang pertama, tentukan dua besaran berbeda, satuan yang akan dibandingkan, misalnya harga dan jumlah. Bagi nilai pertama dengan nilai kedua, beri satuan yang sesuai pada hasil pembagian. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Ini contohnya manfaat rasio dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan harga satuan agar tahu mana barang yang lebih murah, mengukur kecepatan kendaraan, menentukan skala pada peta, mengukur efisiensi bahan bakar, menghitung kepadatan penduduk. Banyak sekali ya ternyata manfaat rasio itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kalian beli jajan, pasti kalian menghitung. Nah, aku mau beli jajan itu, kira-kira uangku cukup tidak ya? Kalau belinya itu 2 atau 3, pasti kalian juga membandingkan mana yang lebih murah. Coba ini, Bu Sinta punya kasus. Ibu membeli 12.000 untuk 2 kilo gula dan Ani membeli dengan harga 16.200 untuk 3 kilo gula. Manakah satuan yang lebih murah? Punya ibu dan Ani. Yang betul punya Ani. Yang selanjutnya, sebuah sepeda menempuh jarak 72 km dalam waktu 4 jam. Berapa kecepatannya per jam? 18 jam. Bagus. Dalam peta jarak 2 kota 13
cm, sedangkan jarak sebenarnya 90 km. Berapa skala peta tersebut? Ini contoh penyelesaiannya ya. 1 km sama dengan 100.000 cm. Jarak sebenarnya yaitu 90 km. Jadi 90 dikali 100.000 jadi 90.000 cm. Rumus skala yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berapa jadinya perbandingannya? Ketika disederhanakan 1:3 juta ribu. Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai rasio satuan? Untuk pemantapan materi, kita tonton videonya terlebih dahulu ya, agar kalian semakin paham apa itu rasio satuan. Rasio satuan. Rasio satuan adalah ketika jumlah salah satu dari dua kuantitas dalam rasio sama dengan 1. Setiap rasio dapat diubah menjadi rasio satuan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu dan Alika berkunjung ke toko bibit tanaman obat. Ada 2 paket jenis tanaman obat yang dijual di toko tersebut. Paket 5 berisi 5 buah jahe dengan harga Rp58.000. Paket 3 berisi 3 buah jahe dengan harga Rp37.500. Apabila Anike ingin membeli jahe dengan harga paling murah, manakah paket yang harus dibeli oleh Anike? Mari kita bantu Anike menentukan pilihannya. Untuk mengetahui mana harga yang lebih murah, maka kita tentukan dulu rasio paket pada penjualan jahe tersebut. Kita gunakan rasio banyak jahe terhadap harga jahe dengan menggunakan tabel rasio berikut ini. Rasio paket 5, banyak jahenya adalah 5 dan harga jahenya adalah Rp58.000. Kita tentukan rasio satuan untuk mengetahui harga satuan dari jahe tersebut. Caranya, kita bagi kedua bilangan dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 58.000 dibagi 5 hasilnya 11.600. Selanjutnya rasio paket 3. Banyak jahe adalah 3 dan harga jahe adalah Rp37.500. Kita tentukan pula rasio satuannya dengan cara gabungan kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 37.500 dibagi 3 hasilnya 12.500. Selanjutnya kita bandingkan rasio satuan pada rasio paket 5 dan rasio paket 3. Rasio satuan pada paket 5 yaitu 1 berbanding 11.600. Jadi harga satu jahe pada paket 5 adalah Rp11.600. Sedangkan rasio satuan dari paket 3 1 berbanding 12.500. Jadi harga satu jahe pada paket 3 adalah Rp12.500. Kesimpulannya, jika Anike ingin membeli bibit dengan harga yang lebih murah, maka paket yang dipilih adalah paket yang berisi 5 bibit jahe. Sudah paham ya tentang rasio satuan? Bu Sinta akan memberikan asesmen awal. Kira-kira kalian itu sudah paham belum ya tentang materi hari ini dan materi sebelumnya? Sudah siap? Sudah. Kayaknya tak semangat sih. Boleh dong tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silahkan dikerjakan di bawah soalnya ya. Bu Sinta beri waktu 5 menit cukup ya kayaknya. Boleh?
Jangan lupa ditulis nama dan nomor absen ya. Sudah ada yang selesai? Yang sudah boleh bawa mas ke depan. Yang sudah boleh dibawa ke depan ya.
Siapa yang belum? Yo, secepatnya yo. Sudah semua? Ternyata Bu Sina sudah baca, ternyata kalian itu sudah benar-benar paham ya mengenai apa itu rasio, terus cara mencari rasio satuan. Boleh Mbak Bu Sina minta kita tepuk, wow, tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Kelas dengar mana suaranya? Ya, kalau Bu Sinta bilang kelas dengar mana suaranya, bilangnya yes, hebat. Kelas dengar mana suaranya? Yes, hebat. Selanjutnya, mari kita kerjakan aktivitas pada lembaga peserta didik secara berkelompok. Sekarang Bu Sinta akan membagi kalian berkelompok, yaitu dengan berhitung. Boleh? Siap berhitung? 2, 3, 4, 5. Ulang lagi dari 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang yang jawaban nomor 1 kumpul menjadi kelompok 1, yang nomor 2 yang mendapat nomor 2 menjadi kelompok 2, yang nomor 3 menjadi kelompok 3, yang nomor 4 menjadi kelompok 4, dan nomor 5 menjadi kelompok 5. Silakan membentuk kelompok kalian. Kelompok berapa? Kelompok 4 mana? Sini. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2.
macam jajanan. Setiap kelompok memilih 5 macam. Boleh milih, ini ada aram-aram, ada kue kukis, ada putu ayu. Nah, kalian hanya milih 5 macam. Satu macamnya boleh lebih dari 3, boleh lebih dari 2. Selanjutnya, setiap kelompok diberikan anggaran sebesar 45.000. Lalu setelah kalian mengambil, tempellah barang-barang kalian di piring ini. Selanjutnya, kalian hitung berapa sih yang kalian ambil. Semisal di sini ada aram-aram. Aram-aram itu harganya 12.000 itu mendapatkan 3. Berarti satuannya berapa? Nanti kalian hitung, kalian tulis dalam lembar kerja kelompok. Setiap perwakilan kelompok yang maju hanya 1 orang yang mengambil jajan. Setelah itu, setelah kalian tulis di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Lalu kelompok 1 membandingkan dengan kelompok 3, kira-kira berapa banyak item yang diambil, lalu berapa sisa uang yang masih ada. Untuk anak-anak paham nggak sampai sini? Yuk, perwakilan kelompok 1 maju. Kelompok 2. Setelah itu uangnya dibawa sama LKPD-nya diberikan kelompok, lalu yang perwakilan maju untuk mengambil. Kelompok 3. Ya. Ditulis. Jangan lupa per-itemnya ditulis. Kira-kira ada yang belum paham? Ada ya, tidak paham semua ya. Yuk silakan mengambil makanannya. Makan. Nanti uangnya jangan sampai kurang loh ya. Setiap kelompok hanya mendapat 45.000. Mau beli apa lagi? Kalian boleh ambil 5 macam. Lima macam tuh ya. Jajanan yang diambil harus 5 macam loh ya.
Waktu pengerjaannya hanya 20 menit loh ya, nggak boleh lama-lama berbelanja di warung. Jangan lupa setelah itu makanannya ditempel di atas hitung dulu kira-kira kalian habis berapa. Ayo, hitung semuanya. Waktu kalian hanya 20 menit. Kira-kira ada yang merasa kesulitan dari kelompok 1 sampai kelompok 5? Ayo digabungin kelompok E. Kalau sudah diambil nggak boleh dikembalikan loh ya. Setelah selesai dijumlah, dihitung, ditempel, lalu kalian mempresentasikan hasilnya. Ada yang sudah selesai? Ya, segera dihitung dengan kelompoknya. Ayo, sudah belum? Yang lainnya dibantu menempel di sini biar cepat. Kalau jawabannya tidak muat di depan, di lembar depan boleh di lembar belakang ya.
Sudah belum? Ayo, jangan beli terus, dihitung dulu nanti takutnya uangnya kurang. Jangan lupa soal di bawahnya juga dikerjakan ya. Sudah belum? Anda yang masih merasa kesulitan, Ayo, sudah selesai belum? Ya, tempelkan, jangan lupa ya ditulis berapa. Ditempel kira-kira
Ya udah belum? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 dibandingkan dengan kelompok berapa? 1. Kelompok 1 udah belum? Nah, dulu ya. Udah Sudah selesai kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Yang kelompok 4 belum, kelompok 5. Yuk kita nunggu kelompok 4 sama kelompok 5.
3 sama kelompok 5. Untuk kelompok 4 sama kelompok 2 diperhatikan. Geser lagi ke sini. Kelompok 3. Coba ajarin kelompok 1 dulu yuk. Kelompok 1. Ya coba presentasikan berapa jumlah yang telah kalian belikan dan berapa jumlah itemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lasan, Minara, Eta. Kami akan mempresentasikan tentang warung jajanan rasio ini dan jajanan yang telah kami beli. Jajanan yang telah kami beli ada arem-arem, kue lapis, kue putu ayu, dan kue Asia. Harga jajanan berpaket arem-arem adalah 12.000. Jumlah berpaketnya 3, harga satuannya 4.000. Kue cookies harga per paket 6.000, jumlah paket 6, harga satuannya 1.000. Yang keempat, kue putu ayu harga jajanan per paket 15.000, jumlah per paket 5, harga satuannya 3.000. Total belanja 45.000. Jajanan yang paling ekonomis yang diambil adalah kue cookies. Jajanan yang paling mahal yang kami ambil adalah arem-arem dan kue bakpia. Berapa harga satuannya? 4.000 dan 4.000. Apakah belanja yang kalian ambil masih dalam batas wajar? Masih. Coba kelompok yang lain. Yang selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, yuk. Presentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 3. Nama anggota kelompok Coba disimakkan teman-temannya. Bu Ayu 15.000, jumlah berpaket 5, harga satuan 2.000. Kue bikis jajanan berpaket 6.000, jumlah berpaket 6.000, harga satuan 1.000. Kue lapis 4.500, jumlah berpaket 3.000, harga satuan 1.000. Jumlah berpaket 3, harga satuan 1.500. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 5, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan beranggotakan 1 Hanifah, 2 Amalia, 3 Tara, 4 Atif, 5 Kenzo, dan 6 Kelompok 1 sama kelompok 3 sekarang duduk. harga jajanan berpaket 6.000, paket 6, harga satuan 1.
25 dari 5 item dengan harganya jumlah totalnya 37.100. Yang selanjutnya yang kelompok 2 sama kelompok 4. Sudah, yuk silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Krisna, 2 Rozak, 3 Tian, 4 Seto, 5 Indah, dan 6 Maria. Kami ingin mempresentasikan hasil jajanan yang kami beli. Yang pertama ada kukis. Harga jajanan per paket 6.000. Jumlah per paket 6. Harga satuan 2 telepon 9.000. Harga jajanan per paket 9.600. Jumlah per paket 8. Harga satuan 4.200. 3 lapis. Harga jajanan per paket 4.500. Jumlah per paket 7. Harga satuan 1.500. Alam-alam harga jajanan per paket 11.000. Jumlah per paket 3. Harga satuan 40.000. 5 untuk ayu harga jajanan per paket 15.000. Jumlah per paket 5. Harga satuan 3.000. Berdasarkan jajanan yang saya ambil, total belanja 40.100.
jika ada kesalahan kata menggunakan walaupun ada kata yang menyebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah maju presentasi dengan baik. Sekarang coba kita lihat ketika kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan dan sudah menghitung hasilnya. Kira-kira kelompok berapa yang ngambilnya itu lebih banyak tapi harganya itu lebih sedikit? Kelompok 5. Kelompok 5 yang paling banyak pengeluarannya, tetapi jumlah item yang diambilnya itu sedikit. Benar, kelompok 1. Siapa yang jawab kelompok 1? Jangan jawab kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, yang benar itu kelompok 2. Kelompok 2 itu habisnya tuh 44.500, tetapi jumlah jajannya yang diambil itu hanya 13 dengan 3 macam item. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Apa yang kalian pelajari untuk hari ini? Rasio 1. Sekarang boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kelas 6. Kelas 6. Masih semangat? Bagaimana perasaan kalian? Masih senang ingin melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini? Karena Bu Sita masih punya satu lagi. Silakan dikerjakan secara mandiri agar Bu Sita tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang rasio satuan. Masih semangat ya? Jangan lupa ditulis nama, Sita beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan.
Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Ayo. Ya, temannya yang belum ya. Mudah kan? Jangan lupa bagian atas diberi nama. Siapa yang sudah? Ayo yang belum. Kita coba sekalian ya. Sudah semua? Bangun. Benar ya? Sudah semua ya? Yang depan diangkat ke kanan, yang belakang ke kiri, belakang lagi ke kanan, ke kiri, ke kanan sampai ke belakang. Satu, lempar. Jawabannya berarti sampai di mana? Iya. Sudah? Siapa yang belum baca satu-satu? Ya, ya, perhatikan semuanya. Sebuah sepeda berjarak 72 km dalam waktu 4 jam. Berapa kecepatan per jam? 18 km. Apa jawaban yang betul? Jawabannya yang benar C. Nomor 2. Siapa? Nomor 2, nomor 2.
Betul. Selanjutnya apa teman? Jawabannya C, 12 km per liter. Siapa yang betul? Betul ya, nggak ada jawaban yang lain? Nomor 5. Siapa ayo? Kirana. Ayo siapa? Ila. Yuk sebentar nomor 5. Jelaskan bermanfaat alam bersatuan dalam kehidupan sehari-hari. B atau B? B. Menghitung skala peta dan menentukan harga barang. Silakan benar semua. Dikali 20. Jawaban benar dikali 20. Siapa punyanya? Siapa yang dengan semua itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang salah satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salah 3. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai. Silakan nomor jawabnya kumpulkan ke depan. Sudah semua boleh duduk kembali. Dibereskan semua alat tulisnya, dimasukkan. Oke ya, ibu kembali. Kelas 6B. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini telah selesai. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.